IT kayaknya kita sudah mengantongi beberapa kandidat yang akan dijadikan divisi pengurus pusat, bukan pengurus PW, pengurus pusat yang nanti dia insya Allah juga dikenal oleh seluruh orang Nusantara lah. Dan saya insya Allah juga kandidatnya salah satunya dari Ponorogo. Nah, insya Allah yang sudah bisa main editing Photoshop dan lain sebagainya, insya Allah kita ambilkan dari Ponorogo, dan insya Allah itu pun tertuju oleh kameramen. Nah, salah satu 3 kameramen dan itu pun yang paling bermasalah. Jadi jangan dikira yang tidak bermasalah itu tidak ada gunanya, enggak. Di satu sisi memang mereka diizini Allah seperti itu, di satu sisi mereka mulai kelebihan. Kata kuncinya adalah ketika kita jadi manusia, manistato aminkum ayan fa'ahu falyafal. Jika kalian mampu berbuat manfaat kepada orang lain, lakukan, kata Nabi. Nah, insya Allah ya, walaupun sedikit bermasalah, tapi insya Allah aman. Insya Allah jauh masalahnya lebih banyak. Nah, nanti kapan? Jadi saya ambil di luar Jawa, di Lampung ada, kemudian di Kalimantan Timur ada tim IT-nya, dan dari Jawa Timur mungkin 1 atau 2 orang. Dan yang dari Timur yang 2 ini insya Allah dari Ponorogo. Mudah-mudahan nanti di ACC. Ya, yang ACC saya sendiri, cuma saya mau bocoran ini belum saya bicarakan. Bahkan pengurus pusat pun nggak ngerti. Nggak ngerti kalau saya membuat kandidat seperti itu. Nah, baik. Dan selanjutnya adalah kesan saya atau wasiat saya kepada diri saya sendiri khususnya dan umumnya kepada panjenengan, karena salah satu ciri umat Rasulullah SAW atau hamba Allah Ta'ala yang baik adalah mereka yang mau menerima nasihat atau paling banyak menasihati. Itu umat Rasulullah yang paling baik. Kita tahu umat Nabi Nuh alaihi salam, mereka sampai diazab oleh Allah karena satu poin, yaitu walakin la tuhibbunan nasihin, mereka tidak menyukai diberi nasihat. Dan dari itu saya menasihati diri saya sendiri dan umumnya kepada panjenengan, yang pertama untuk terus menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman wis akhir, pasukan Dajjal wis metu, virus wis karone, balak tidak bisa kita tolak dari segala arah. Ya wis, sekarang kita kata kuncinya takwa kepada Allah. Kulo niki wau sakderenge jenengan nelpon, kulo niki sowan kiai guru saya yang ngajari suwuk. Pertama kali yang ngajari suwuk beliau itu Kiai Sofwan. Jadi dengan tangglet tiyang menawi Kiai Sofwan menjaluk nasihat menika mboten napa. Niku piyambake nyun sewu. Walaupun wong kampung anggap biasa, tapi nek kula nganggep luar biasa. Gimana tidak luar biasa? Satu, beliau ini punya pekerjaan dodolan rosok. Anaknya 13, semuanya cerdas. Peringkat 1, mulai kelas 1 SD sampai aliyah kelas 1, mereka cerdas anaknya. Di khawarikul adat termasuk, tapi orang jarang ngerti. Makanya tadi saya suwani. Termasuk saya, kelas saya itu namanya Jumurus Sobirin, itu kelas 1 SD sampai kelas 6 itu peringkat 1 terus. Sedangkan saya peringkat 1 mesti dari belakang. Sampai aliyah ke bukunya kok sitok terus sumpit nih ya. Nah itu iki tunggal kuwi padha. Nah nanti kalau panjenengan punya waktu lah, silahkan suwan ke Kiai Sofwan itu. Kalau berkenan atau mempunyai waktu lah. Beliau nasihati kepada saya dan saya tularkan kepada panjenengan. Apa wasiat beliau? Yang pertama yaitu panjenengan itu kalau jaga iman. Wong nek wis imane takwane Gusti Allah, wedine Gusti Allah tenanan, insyaallah saya tuwek somo umure kontrake ning dunya saya semakin hari semakin habis, dia semakin tenang walaupun nggak punya duit.
walaupun tidak punya walaupun manusia seluruh manusia di bumi ini bukan hanya temannya, tapi seluruh manusia itu sakit hati kepada kita. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah, kita semugih namanya menungso. Jadi ora patek butuh nang menungso, butuh kita Gusti Allah. Insya Allah nek Allah Ta'ala nang panjenengan semua takwa kepada Allah, mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Semua urusanmu dikasih jalan keluar, yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi tetap dengan sampai pulau kandangnya kan ilmu apa sing paling saya pulau nyun saya punya kebal-kebalan mencetak ini mencetak terus narik pusoko terus nyantet wong menurut pulau ilmu dolanan ilmu sing apik ilmu sing luar biasa itu ilmu sing iso dari wedi nang Gusti Allah wis kita barang lah ketok tapi tetap pergi itu baru luar biasa ilmu ya termasuk ilmu seperti ini juga bisa membuat kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada kata lain kecuali takwa dan takwa. Terus mulai yang kedua wasiat beliau adalah sholawat. Allahumma sholli Allahumma sholli wa sallim Allahumma sholli sallallahu ala Muhammad wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Beliau tadi suruh membaca sholawat setiap hari. Tidaknya beliau kan juga selain sholawat sakwate jenengan mau tidur marwoko jenengan yang duwe hajat oleh ikhtiar gawe Quran carane adalah jenengan duwe Fatihah. Maca Fatihah hajat apa? Pengen duwe alfan mari sholat maca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ya Allah alfa ngono misalkan tapi coba sebut ngono Gusti Allah bukannya alfa masane sales motor kopi. Jadi jangan jiun Allah segala hajat dunia akhirat terusnya ayatnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ping 40 dina insyaallah hajatnya cepet kabul. Allahumma amin. Segala hajat. Ini wasiat beliau. Jadi kita bisa membuat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Dengan jalur melalui Al-Qur'an. Setelah pun yang ketiga, ini wasiat kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada panjenengan semua. Mulai sekarang dan seterusnya, jangan terlalu sibuk ngurusi kelebihan jin. Tak boleh meneh. Ojo pisan-pisan terlalu sibuk ngurusi kelebihan jin sehingga kita melupakan bahwa setan itu lemah. Nek sampai kenal ke masyarakat jin itu kuat, hasilnya bertentangan dengan Quran inna kaida syaitani kana dhaif. Apa maksud saya? Contohnya begini. Ini kalau tidak paham akan saya tafsir ya penjelasannya. Misalkan dalan api-api angker. Ono kulino kecelakaan dek kono. Anek setane, anek jin. Terus sampean ngomong ku jin sakti. Nek sampean lewat, yo sampean mau meneh akhirnya nggawa cok bakal tau apa maneh kembang bakal terus ibu rampe dan lain sebagainya itu membuat orang imannya jauh kepada Allah Ta'ala, membuat orang jauh kepada Allah Ta'ala, iman mereka jadi lemah. Nek pasti ngomong ngeten intine ojo ngitung kelebihannya setan sampai lali kelemahannya setan. Contoh sing mbok arani jin kuat itu tekan ndi dalane. Ayo tekan ndi. Jin iso nyelakani wong, tak mbok pikir, kira-kira apa jin tok sing iso nyelakani wong. Anggepen saiki pertandingan antara bojone sampean karo jin. Aduh. Contoh jin iso nyelakani wong. Apa iku? Wong ndek kene setiap 1 minggu sekali
iku kecelakaan. Mbok pikir bojomu iku asline duwe potensi luwih iso dino iso 10 wong. Ngono lho. Tapi setan mung seminggu wis mbok arani sakti. Padahal mumpung bojomu gelem 100 wong iso sedina. Piye carane numpak motor kepruk gotok pak. Celaka ora? Celaka. Contoh maneh awakmu ngomong setan iki kene kuat apa? Listrik iso mati. Lho listrik sitok lho mbok arani sakti. Bojomu jeneng sekreng lho mateni kabeh mati lampu. Betul? Kuwi teko ndi dalane setan mbok arani kuat iki. Jadi jangan terlalu sibuk ngitung kelebihannya setan, lali nek setan lemah, ngono lho. Contohnya saiki sampean pikir. Sampean ngomong setan kuat, jadi iso nyediakne apa jenenge? Setan ku iso ngilang, setan iso dari sugih, setan itu iso mateni lampu, mateni nyelakakan orang, nyantet wong. Kowe kan mesti mikir. Ngitung kelebihan setan dijek mikir loh. Saiki aku tak pikir, kelemahan setan saiki tak pikir. Aku gak usah mikir kok. Siji, kowe maca bismillah, setan kobong. Kowe maca ayat kursi, setan kobong. Kowe salat istiqomah, setan melayu. Kowe sabar, setan melayu. Kowe sujud, setan melayu. Ayo, dina akeh. Kowe maca bismillah, kowe nganggo klambi kangangan ngitupi sunah yo, setan melayu. Kowe maca selawat, setan melayu. Kelemahannya setan ki akeh sampai dewi lali nek setan ku lemah. Gara-gara korban sinetron. Tayangan-tayangan Nirong Kidul, dorong ke sini. Rasulku ke sini. Menceluki nabi ini diceluki. Wis-wis blarae koyo ngono kuwi. Kuwi wong kebujuk setan. Tukang suwuk iki aja ngono. Jadi sekali lagi jangan membuat manusia ini takut kepada jin. Takut kepada santet. Jangan membuat orang itu dia membuat opini bahwa di alam bawah sadarnya bahwa setan itu kuat. Kita pencegah dengan apa? Cara apa? Dengan cara itu tadi kita tunjukkan kepada masyarakat setan itu lemah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kita baca bismillah, kita baca Quran, kita istiqomah, kita sabar, kita tawakal, kita ikhlas, setan enggak kuat. Kita sujud, kita wudhu, mereka lemah. Dengan seperti itu artinya kita dakwahnya tidak secara lisan tapi secara af'al juga. Kita sudah dakwah inna kaida syaitan kana dhaif. Kita sudah berdakwah kepada manusia seperti itu. Insyaallah niat kita ke JRA ini sebagaimana di 99 prinsip JRA, kita masuk JRA niatnya adalah ta'abbud karena kita diciptakan Allah Ta'ala mengbumi menika nggih mung ngawula dhateng Allah. Jadi dhewe ngawula nang agama Gusti Allah melalui Quran, melalui JRA ini. Selajengipun mugi-mugi kula panjenengan sami iso saged istiqomah kanthi izine Allah, kanthi maknane Allah, istiqomah ngawula dhateng Allah melalui JRA punika. Lan kula ini informasi nek jenengan misalkan wis gak pengurus JRA 5 tahun ke depan, ya tetep namine anggota istimewa. Ya tetep ya nyuwuk tetep dakwah. Itu sampai sebab rukyah iki hakikate gak iso ditinggal nang urip awake dhewe. Sebab setiap wong itu mesti loro. Setiap orang itu pasti sakit. Nah, dan yang selanjutnya yaitu sekali lagi yang ketiga yaitu yang keempat adalah yang selanjutnya lah entah hitungan kiro mau jangan sekali-kali kita ini menghubungkan Quran dengan hanya gangguan gaib saja. Itu bener apa doa dukun. Jadi gak pati penting sampean iki ngurusi iki lho medis apa non medis. Gak usah wis pokoke suwuk wae. Walaupun sampean roh iki gak enek jene, ya suwuk wae. Gawe Quran, gawe banyu. Sebab nek sampean selalu mengkaitkan ruqyah dengan jin, ruqyah dengan apa namanya? Dengan gangguan gaib, dengan kesurupan, khawatir saya adalah kita mengecilkan makna syifa dalam Al-Quran. Karena faktanya tidak semua kasus gangguan, bahwa tidak semua kasus dalam ruqyah itu gangguan jin. Nah begitu, itu jelaskan kepada masyarakat, terutama banyak kiai-kiai yang kiai kampung yang
yang masih opini terhadap kita ini masih sebelah mata. Jadi kita tunjukkan bahwa Quran ini sifat, memang kata Allah seperti itu. Kita hanya niatnya ngamalkan firman Allah, qul huwalil ladzina amanu hudan wa syifaa. Akhiran yang terakhir, semoga pertemuan kita hari ini awal bahwa pertemuan kita nanti dilanggengkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke surganya bersama Rasulullah SAW. Semoga kita diberi kekuatan Allah taala napak tilas napa ajaranipun Kanjeng Nabi, para kiai-kiai sepuh, para wali songo, napak tilas ajaranipun, lan mugi-mugi kula panjenengan sami tansah saged melihat wajah Rasulullah SAW di akhir hayat kita ini. Yang singkat yang pendek ini, mudah-mudahan Allah memberi rezeki kepada kita. Amin. Dapat melihat walaupun sekali seumur hidup wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-hadini al-Fatihah. Hari ini idza wajadtum khati'at aw zailat aqulu lakum afwan katsir, dan saya mohon maaf karena saya ini sebenarnya juga mau berangkat ke Tuban, karena demi panjenengan juga saya menunggu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, sekali lagi kalau memang insya Allah wis kadung gerombolan rene umpama pelatihan sesi kedua sampeyan konek Jawa Timur, insya Allah tak ACC ini ojo diomongin konconi. Tapi di lain. Tapi ojo diomongin lah. Ini juga tambahan tapi jalur belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.